Sudut yang berpelurus adalah sudut yang jika dijumlahkan, sudut-sudutnya akan membentuk 180 derajat. Sudut yang berpenyiku adalah sudut-sudut yang jika dijumlahkan, besar sudutnya adalah 90 derajat. Dan sudut yang saling bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar tentang hubungan sudut-sudut pada dua garis yang sejajar. Sudut-sudut pada dua garis sejajar, yang pertama, sudut sehadap. Sudut sehadap adalah sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama. Nah, sudut ini memiliki besar sudut yang sama. Contoh, sudut 8 dengan sudut 4 menghadap ke arah yang sama, maka besar sudutnya akan sama. Contoh lain, di sini ada sudut 3 dan sudut 7 menghadap ke arah yang sama, maka besar sudutnya juga akan sama. Kedua, sudut dalam berseberangan. Sudut-sudut yang berada di dalam dan saling berseberangan. Maka sudut-sudut tersebut memiliki besar sudut yang sama. Contohnya di sini ada sudut 4 dan sudut 5. Sudut 4 dan sudut 5 berada di dalam. Dalam itu maksudnya di mana? Di area sini. Kalau ini dengan ini itu sudah di luar. Kalau ini di dalam. Dalam berseberangan. 4 dan 5 saling berseberangan yang berada di dalam. Contoh lain di sini ada sudut 3 dan sudut 6. Sudut 3 dan sudut 6 juga merupakan sudut dalam berseberangan, dan besar sudutnya sama. Yang ketiga ada sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan itu berada di luar sini, dan saling berseberangan. Contohnya 2 dengan 7, dan ada lagi 1 dengan 8. Nah, luar berseberangan ini sama seperti dalam berseberangan. Sudut-sudut yang saling luar berseberangan memiliki besar sudut yang sama. Yang keempat adalah dalam sepihak. Dalam sepihak adalah sudut-sudut yang berada di pihak yang sama dan di dalam. Contohnya, ini sudut 4 dengan sudut 6. Dia berada di pihak yang sama. Sebelah sini. Nah, besar sudut yang dalam sepihak mengakibatkan sudut-sudut tersebut jika dijumlahkan besar sudutnya adalah 180 derajat. Terus contoh lain di sini ada sudut 3 dengan sudut 5. 3 dan sudut 5 jika dijumlahkan akan menghasilkan 180 derajat. Nah, sudut ini disebut dalam sepihak. Berada di dalam dan berada di pihak yang sama, seperti itu. 5. Sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak, contohnya di sini ada sudut 2 dan sudut 8. Sudut 2 dan sudut 8 berada di luar dan sepihak, atau sama-sama di sebelah kiri ya, kalau dari kalian. Sama-sama di sebelah kiri, kayak gitu. Nah, sudut-sudut yang saling luar sepihak, jika dijumlahkan besar sudutnya 180 derajat. Contoh lain di sini ada sudut 1 dan sudut 7 adalah sudut luar sepihak, maka sudut 1 dijumlahkan dengan sudut 7 akan menghasilkan 180 derajat. Agar lebih paham lagi, Ibu berikan soal ini, silahkan ditulis dulu. Dan dalam mengerjakan soal ini, kalian bisa menggunakan hubungan-hubungan antar sudut. Kita mulai ya. Di soalnya, tentukan nilai X. X itu berarti di sini ya. Nilai X-nya berapa? Kalau kita lihat, 70 ini sehadap dengan 2X plus 10. Maka sudut-sudut yang saling sehadap, besar sudutnya sama. Bisa kita katakan 2X plus 10 sama dengan 70. Kita tulis 2X plus 10 sama dengan 70. Maka 10-nya kita pindahkan ke sini, 2X sama dengan 70 dikurang 10.
Lalu 2x sama dengan 60. Maka x sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Maka nilai x-nya 30 ya. Soal kedua silakan ditulis. Tentukan nilai A, B, C, D, E, dan F dari gambar. Gimana nih? Bingung? Kalian nggak tahu hubungan antar 120 dan 60 itu apa? Kita lihat dulu mana yang lebih mudah dicari. Nah, di sini ya, sudut A yang mudah dicari, Bu. Kenapa? Karena dia saling berpelurus dengan 120. Maka, sudut-sudut yang saling berpelurus bisa dicari. Besar sudutnya 180 derajat. Berarti yang A ini gimana caranya? 180 dikurangi 120 derajat. Ini ya. A 180 dikurang 120. Maka sudut A ini berapa? Iya, betul. Sudut A ini 60 derajat. Sampai sini paham ya? Sekarang mana lagi nih yang gampang dicari? Nah, sudut 60 ini dengan sudut C adalah sudut yang saling dalam berseberangan. Dalam berseberangan berarti besar sudutnya sama. Berarti yang C itu berapa? 60 derajat. Sampai sini ya. Terus mana lagi nih? 120 dengan sudut E itu adalah luar berseberangan. Maka sudut-sudut luar berseberangan memiliki besar sudut yang sama. Berarti sudut E ini 120 derajat. Sekarang sudut mana nih? Sudut F. Nah, sudut F ini dengan sudut A adalah sudut yang luar berseberangan. Luar berseberangan berarti besar sudutnya sama. Maka sudut F ini adalah 60 derajat. Sampai sini paham ya? Terus gimana sudut D? Sudut D ini bisa dicari dengan dalam sepihak ya. Dalam sepihak. Sudut dalam sepihak jika dijumlah dua sudut tersebut menghasilkan 180 derajat. Sudut C dengan sudut D dijumlah 180 derajat. Berarti untuk mencari sudut D, kalian bisa cari dengan cara 180 derajat dikurang 60 derajat. Maka sudut D-nya berapa derajat? Iya, 120 derajat. Sekarang kita lakukan yang sama dengan sudut B. Sudut B ini tadi bisa, Bu, langsung aja. Dia kan dalam berseberangan ya, berarti besar sudutnya sama, 120 derajat. Sampai sini gimana, paham ya? Sekarang latihan soal agar kalian lebih paham lagi. Ini ada nomor 1, gambarnya seperti ini. Kalian tentukan besar sudut 4 dan besar sudut 2. Dan tuliskan apa hubungannya. Contohnya, misal, sudut 4 ini hubungannya dengan sudut 150 derajat adalah dalam berseberangan, misal kayak gitu. Nah, sudut 2 ini hubungannya dengan 150 derajat ini misalkan dalam sepihak. Jadi kalian kerjakan, dicari dulu berapa sudutnya, lalu ditulis apa hubungannya, gitu ya. Nah, ini adalah latihan soal nomor 2. Kalian lihat gambarnya dulu, kalian perhatikan. Yang ditanyakan, tentukan nilai X ditambah Y. Maka, kalian harus cari dulu nilai X-nya berapa dan nilai Y-nya berapa dari hubungan antar sudut. Contoh, misalkan, sudut ini dengan sudut ini itu apa hubungannya dia? Apakah bertolak belakang, atau berpelurus, berpenyiku, atau dia berseberangan, dalam berseberangan, luar berseberangan,
atau sehadap apa seperti apa. Hari ini sampai di sini aja. Jangan lupa kalian rangkum materinya dari awal sampai akhir dan kerjakan latihan soalnya. Kirim di Google Classroom sebagai tugas keempat. Ibu tunggu sampai Rabu depan. Sebelum mengakhiri video ini, Ibu akan sedikit mengulang lagi materi yang sudah kalian pelajari. Yang pertama, sudut yang sehadap. Sudut sehadap memiliki besar sudut yang sama. Yang kedua, sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Sudut dalam berseberangan dan luar berseberangan memiliki besar sudut yang sama. Kalau dia dalam berseberangan dengan sudut lain, berarti besar sudutnya akan sama. Kalau dia luar berseberangan dengan sudut lain, juga besar sudutnya akan sama. Yang ketiga adalah kalau luar sepihak dan dalam sepihak, jika dijumlahkan dua sudut tersebut, maka jumlahnya akan 180 derajat. Kayak gitu ya, paham? Semoga kalian bisa mengerjakan soalnya. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sedikit insiden tuh hari kemarin harusnya kalian mengerjakan latihan soal di TVRI. Yang latihan itu soal tentang perbandingan sebenarnya. Kalau kalian sudah mengerjakan ya boleh dikirim. Tapi kemarin itu banyak yang kelewat karena mungkin ibu juga mengumumkannya. Ibu mengumumkannya itu pada jam 10.30, padahal maju jam 9.30 kalau nggak salah, maju sejam. Karena TVRI ini tuh mengubah jam tayangnya. Nah mungkin kalian banyak yang, Bu saya udah dan boleh kalian kirim aja. Nanti ibu akan periksa lebih bagus kalau kalian mengerjakan.